Masih bersama saya Menko Polhukam yang baru saja bertemu Presiden Jokowi hari ini, hari Kamis 1 Februari untuk memberikan surat pengunduran diri. Prof. Mahfud, ada yang saya mau klarifikasi di Prof. Mahfud. Sudah 2 kali Prof. Mahfud bicara soal perempuan. Satu, soal suami korupsi karena istri. Suami-suami yang terjerumus ke dalam kejahatan karena istrinya tidak baik. Banyak koruptor itu yang sekarang masuk penjara karena tuntutan istrinya. Prof, kenapa perempuan yang disalahkan? Enggak, saya enggak nyalakan perempuan. Karena kan memang banyak suami itu yang terjerumus korupsi karena istrinya. Misalnya tuh yang di departemen apa itu, di perhubungan atau apa ya, yang suami istrinya masuk penjara, gubernur mana masuk penjara, itu kan karena istrinya hedonis gitu. Tetapi saya konteksnya ketika itu ada perempuan yang seperti itu. Tetapi perempuan di Indonesia itu seharusnya kita bina sesuai, waktu itu saya ceramah itu di satu pengajian di Padang. Saya bilang, ibu-ibu, menurut agama perempuan itu adalah tiang negara. An-nisa'u al-mar'atu imadul bilad. Perempuan tiang negara. Kalau perempuan itu baik, maka negaranya akan baik. Oleh sebab itu baiklah. Jangan sampai merusak suami, karena ada yang merusak suami, tapi banyak yang suami merusak istrinya juga banyak, kan itu soal moral. Tapi itu kan bicara di Hari Ibu di Padang gitu. Lalu dipotong, oh suami korupsi karena istri. Kan saya tidak bilang begitu, jangan sampai terjadi, karena kan ada beberapa kasus yang suami istri yang masuk. Ada beberapa kasus yang koruptor juga rekeningnya di istrinya kan. Gitu kan. Tetapi saya justru mengatakan gitu, mari ibu-ibu ini tetap baik. Waktu itu kan di Padang, di pengajian ibu-ibu. Seperti ibu-ibu semua ini kan baik. Jangan sampai seperti terjadi suami korupsi karena istri. Itu kan standar aja kan ya. Apa salahnya? Sama juga dengan yang baru ya. Ya, kita dengarkan dulu supaya Prof. Mahfud bisa mengklarifikasi ya Prof ya. Soal ibu yang melahirkan anak tidak berakhlak. Ya. Ini dia. Membiarkan emak-emak dan ibu-ibu untuk melahirkan anak-anak yang tidak berakhlak itu adalah satu dosa besar kepada bangsa ini. Bangsa ini akan hancur manakala generasi mendatang itu tidak punya etika dan tidak punya akhlak. Tabrak! Karena ketidakpunyaan etika dan akhlak itu sebenarnya selalu berbarengan dengan sifat-sifat koruptif. Waduh. Siapapun orang yang tidak punya etika, akhlak dan moral, pasti di belakangnya ada tindakan-tindakan korupsi yang dilakukan dalam berbagai bentuknya. Prof, ini 2 kali meskipun waktunya berbeda, cuman para perempuan merasa bahwa Prof. Mahfud ini punya kecenderungan perempuan itu jadi biang kerok. Menyalahkan karena korupsi, anak tidak berakhlak juga karena seorang ibu. Padahal mendidik anak itu juga tugas bapak. Tugas seorang bapak. Iya, tapi saya konteksnya setiap anak itu, surga anak itu di telapak kaki ibu. Artinya kalau ibunya tidak baik, anaknya tidak akan baik. Sepak terjang kan, telapak kaki ibu itu kan sepak terjang ibu. Tetapi oke, itu kan karena salah. Orang sengaja mengutip. Kalau dimuat lengkap itu yang di depannya itu ada pertanyaan tuh di depan sebelah kiri. Pak, ada yang sedang hamil juga dan itu sudah disiarkan oleh tim saya. Inilah pertanyaannya. Pak, bagaimana Pak agar ibu-ibu itu melahirkan anak yang berakhlak? Kan begitu acara itu. Nah, saya bilang dosa kalau kita membiarkan ibu-ibu melahirkan anak tidak berakhlak. Kenapa? Karena kemudian kalau ibu-ibu itu tidak sempat mendidik anaknya, karena misalnya waktu itu saya cerita kerja serabutan, ibu-ibu itu ada yang bekerja dari pagi sampai sore, gajinya tidak jelas, sehingga ada juga yang membiarkan anaknya jadi gelandangan kan gitu, sehingga itu anak tidak terdidik gitu. Tetapi saya katakan kalau di Indonesia kan orang baik-baik, tapi bahwa itu ada yang seperti itu kan tidak bisa dibantah. Gelandangan anak kecil dijual di pinggir jalan apa kan masih banyak sekarang di Jakarta ini, iya kan? Ibunya tidak sempat ngurus, karena apa? Ibunya tidak punya kerjaan. Maka saya katakan ke depan ibu-ibu itu harus diberi pekerjaan yang layak, diberi perlindungan hukum oleh negara. Tapi tim saya sudah menyiarkan pidato saya yang lengkap itu, katakan guntingan yang tengahnya, yang depannya. Banyak sekali disebarkan. Iya kan? Yang depannya yang anak bertanya sambil hamil itu kan tidak disiarkan tadi. Lalu jawaban saya bahwa kita berdosa kalau tidak memberi pekerjaan kepada ibu.
tidak dipasang juga, kan gitu konteksnya. Nah, atas potongan-potongan itu tentu saya kalau harus minta maaf ya minta maaf lah kepada kaum ibu. Tapi tolong difahami, itu dipotong-potong oleh orang yang suka memotong-motong video hanya untuk kepentingan kampanye politik. Dan saya menganggap itu terlalu banyak kalau harus ditanggapi satu persatu kan yang begitu. Karena pada dasarnya saya ingin, Pak Mahfud ingin klarifikasi, memberikan penghormatan yang sangat besar yang pada besar perempuan dan pada para ibu. Iya, justru itu yang saya katakan, ibu ini penting di sebuah negara gitu. Karena apa? Itu kalau di dalam agama saya itu mengatakan al jannah tahta aqdamil ummahat. Surga itu di telapak kaki ibu. Artinya apa? Kalau sepak terjang kaum ibu tidak benar, anaknya tidak akan benar. Pak Mahfud, terakhir saya ingin mengatakan, banyak kemudian yang membujuk, udahlah kita nggak usah rame-rame, semuanya nanti akan baik lagi. Dan kemudian tagline-nya adalah bertanding untuk bersanding. Seperti 2019, begitu kerasnya kompetisi, tapi capresnya Pak Prabowo dan cawapresnya Pak Mas Sandi itu bergabung di kabinetnya Presiden Jokowi. Apakah 2024 seorang Prof Mahfud MD juga akan misalnya dengan sesuatu yang terjadi ikut mengikuti langkah seperti Pak Prabowo dan Pak Sandi Uno, bertanding untuk bersanding? Kalau Anda tanya sekarang itu kepada saya tidak pernah memikirkan hal seperti itu. Karena begini, dulu pun ketika Pak Jokowi yang pertama saya jadi timnya Pak Prabowo, saya juga diajak masuk. 2014 yang ketemu saya Pak Luhut. Pak Luhut bilang ke saya, Pak Mahfud besok Tejo Edi itu mau diganti, nanti Menko Polhukamnya Pak Mahfud atau Pak Fahru Rozi. Kami sudah bicarakan katanya. Saya bilang ke Pak Luhut waktu itu, tahun 2015 waktu di tengah awal pemerintahan. Pak Luhut, saya ini timnya Pak Prabowo. Tidak layak dong saya masuk ke situ, saya bilang. Tapi nanti saya bantu dulu lah agar periode kedua saya bisa masuk gitu. Makanya saya mulai bantu di BPIP. Itu saya dengan Pak Luhut tuh, saya masuk di situ sehingga periode berikutnya saya malah masuk nominasi cawapres, tapi kemudian jadi Menko Polhukam kan gitu. Oh, jadi 2015 iya. Pak Mahfud itu sudah sempat ditawarkan untuk masuk ke kabinet. Iya, Pak Luhut yang datang ke saya, Pak Luhut yang datang ke saya. Tapi Prof Mahfud menolak itu karena juga nggak etis. Nggak etis, saya bilang nggak etis dong kalau saya ke situ. Bahkan Pak Mahfud apa sekarang penghasilannya? Masuk ke komisaris ya gitu. Saya carikan, enggak saya bilang. Saya cukup, saya guru besar, saya ngajar di mana-mana dan saya masih punya tabungan. Pak Luhut itu teman saya yang baik, selalu memperhatikan saya sejak dulu. Itu beberapa kali nawari jabatan. Dia kan sangat dekat dengan Pak Jokowi waktu itu. Jadi pindah dari ketua tim sukses Pak Prabowo di 2014 langsung nyebrang untuk ke kabinet, itu saja menurut Pak Mahfud sangat tidak etis. Tidak etis. Kasihan pada yang berjuang. Yang berjuang mati-matian tidak kebahagiaan, masa dikasih saya yang memang dulu tidak berjuang untuk itu. Nah maka kalau Rosi tanya ini ke saya sekarang, saya enggak. Tapi saya katakan kenapa sekarang? Mungkin saja ada dinamika politik lain nanti di tahun itu. Kalau saya yang menang gimana? Kok Anda tanya itu ke saya? Kalau saya yang menang gimana? Saya mau nawarin ya? Tanyanya begitu dong. Anda sudah bertanyanya seakan-akan saya kalah. Enggak. Kalau gitu, kalau menang di sana ditawarin nggak Pak? Nantilah itu dinamika politik. Apalagi nih calonnya kan tiga pasang. Itu juga dinamika politiknya. Dan pandangan ideologisnya kan bisa saling bersenyawa dengan mana. Itu nanti saja, pokoknya saya jangan ditanya itu sekarang karena saya yang menang. Prof Mahfud, terima kasih sudah di program Rosi dan selamat untuk purna tugasnya. Ya. Nanti kan akan ada serah terima tentu dengan Menko Polhukam yang baru. Terima kasih juga sudah mencontohkan standar etik. Oke, makasih. Terima kasih Rosi. Prof Mahfud.